Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas strategi untuk investasi khusus di saham-saham blue chip ya. Saya yakin kalau teman-teman bisa mengaplikasikan strategi ini, maka win rate teman-teman untuk investasi di blue chip itu akan sangat amat tinggi ya. Tapi dalam penggunaannya kita harus memperhatikan beberapa parameter karena metode ini khusus ada beberapa parameter yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, saham-saham pilihannya itu hanya bisa saham-saham blue chip atau saham yang sudah mature perusahaannya ya. Nah, parameter yang kedua itu adalah perusahaan-perusahaan ini harus membagikan dividen rutin setiap tahunnya. Dan parameter yang ketiga adalah revenue dan net profit dari emiten-emiten blue chipnya itu harus yang stabil ya. Tidak boleh yang fluktuatif. Contohnya yang fluktuatif itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas seperti batu bara, nikel, di mana revenue dan net profitnya sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya sendiri. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh untuk menggunakan dividen investing strategi ini di saham-saham perbankan ya. Karena bagi saya saham-saham perbankan itu adalah salah satu sektor yang paling stabil di bursa. Yang pertama kita akan bahas dari BRI ya, Bank BRI. Nah, di sini saya memang menginputkan beberapa data, tapi yang kita ambil yang penting-penting saja. Yang pertama adalah parameter net profit ya, guys. Net profit saya catat dari tahun 2018 hingga terakhir 2023 ya. Nah, di sini kita masukkan ya untuk mengetahui berapa CAGR atau pertumbuhan dari net profitnya. Untuk rumus CAGR, teman-teman bisa memanfaatkan website dari Arves ya. Nah, ini seperti ini kan BRI di 2023 60.099 ya. Nah, di awalnya 32351. Jadi saya masukkan di sini, periodenya saya isi 5, langsung keluar 13,19%. Nah, sesudah tahu CAGR dari net profit, yang kedua, variabel yang kedua itu adalah yield-nya yang kita catat. Yield-nya setiap tahun kita catat ya. Ini ya dari 2018 2,9, 2019 3% dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu berapa average yield dari emiten BBR ini. Nanti ketemu ya angka 3,87%. Nah, sesudah kita mendapatkan faktor CAGR dan juga dividend yield, kita akan masuk ke perhitungannya. Jadi cara ini sangat simpel, guys. Yang pertama, kita akan ada parameter net profit growth ya. Nah, untuk orang-orang yang agresif, ini biasanya akan diisi dengan ini CAGR-nya 13,19%. Tapi saya akan berusaha untuk sekonservatif mungkin ya, atau meminimalkan resiko sekecil mungkin. Jadi, growth-nya saya isi 0 semua. Saya anggap 0. Sehingga apa? Estimasi net profit tahun depannya itu sama dengan profit tahun sebelumnya 2023 60.099. Kalau growth-nya ini saya isi ini berarti, nah ini ya misalkan saya isi 13,19% ya. Nah, estimasi net profit-nya kan naik kan. Ini menyebabkan kita ibaratnya itu memvaluasi lebih tinggi. Nah, saya isi 0 supaya kita sangat konservatif. Kemudian kita perhatikan payout rasionya. Payout rasio kita cek ya, BRI ini dia kurang lebih sekarang di 85% ya. 85, 85, 80. Nah, jadi saya ambil 85% untuk payout rasionya. Shares-nya ini jumlah lembar saham. Dia 150 miliar lembar saham BRI ini. Jadi saya masukkan 150 sehingga muncul estimate DPS itu adalah 341 ya. Untuk estimasi DPS-nya. Nah, kalau misalkan sekarang kan harga saham BRI itu 5.150. Dengan estimasi DPS-nya itu 341, berarti yield-nya kalau kita membeli saham BRI di harga 5150 dengan perkiraan laba 60 triliun ini, berarti yield yang kita dapatkan 6,61%. Nah, angka 6,61% ini kita compare dengan ini ya, koefisien yield rata-ratanya 3,87%. Ini menghasilkan angka berapa? 171%. Nah, semakin tinggi angka koefisien yang di sini itu semakin bagus. Dan menurut saya kalau angka ini menyentuh angka 200%, itu adalah time to buy ya. Makanya ketika saham BRI kemarin sempat menyentuh angka 4.300-an ya, itu di sini koefisiennya sudah menjadi 200%.
Nah, ini sebenarnya harga yang sangat menarik. Walaupun memang BRI memang sempat turun ya di bawah 4.300. Kalau nggak salah 4.100 ya. Cuman 43 itu menurut saya sudah sangat oke untuk masuk. Makanya saya post di Instagram saya ya. Nah, mengapa kok saya patokan di angka 200% untuk koefisien ini? Karena kalau di sini yieldnya itu sudah 200% ya. Ini ya koefisien yieldnya 200%. Artinya sebenarnya sama dengan kita membeli saham BRI dengan margin of safety itu 50%. Kalau kita sudah mendapat harga dengan margin of safety 50%, potensi resikonya yang kita hadapi itu akan sangat amat kecil ya. Itu alasannya kenapa kok waktu itu 4.300 itu menurut saya harga yang masuk akal. Nah, kalau kita kembalikan sekarang di 5.150. Tapi sebaliknya, kalau misalkan teman-teman melihat ada saham-saham seperti ini, tapi koefisien yieldnya itu di bawah 100%, nah itu yang teman-teman, kalau dengan cara ini, itu justru saham-saham yang harus dihindari. Contohnya apa? Ya misalkan nih, saham BRI nanti harganya 9.500. Nah ini kan sudah di bawah 100% kan, koefisien yieldnya ini. Maka ya ini sudah sangat tidak menarik untuk masuk di saham BRI. Nah, seperti saya lanjutkan ya untuk saham berikutnya seperti BCA. BCA dengan rumus yang sama semua dengan data ini, kalau di harga sekarang 10.325, maka dia koefisien yieldnya itu 155%. Jadi ini sudah naik ya, sudah nggak sampai 200% kan. Jadi sebenarnya sudah bukan harga buy lagi kalau kita menggunakan strategi ini. Berapa harga buy untuk saham BCA? Kalau yield koefisiennya 200%, berarti ada di sekitar 8.000. Kalau harganya 8.000, dia masuk ke 200%. Nah, berikutnya itu untuk BNI. BNI ini agak tricky ya, guys. Di sini kita lihat bahwa sekarang 5.450 koefisiennya itu sudah 188%. Artinya sudah hampir mendekati range buy kan. Tapi teman-teman perhatikan, ternyata si BNI sendiri CAGR-nya itu underperform ya untuk net profitnya. Dia kok cuman 6,85%. Padahal yang lainnya kan 13,4, 13,1. Dia hanya separuhnya, 6,8%. Nah, makanya untuk saham seperti ini, dia artinya secara pertumbuhan dari labanya itu tidak terlalu stabil. Jadi walaupun ini dia sudah hampir 200%, kalau saya lebih condong memilih yang seperti BRI ini ya. Nah, karena dia secara CAGR-nya itu masih lebih stabil. Terus yang terakhir itu Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri sendiri itu paling tinggi untuk CAGR dari net profitnya, mencapai 17% ya. Nah, tapi secara koefisien yieldnya dia paling rendah, sudah tinggal 126%. Misal Bank Mandiri ini naik ya katakanlah ke 8.500 ya. Nah, ini sudah 100%. Nah, berarti ke 9.000. Kalau sudah 9.000 ya berarti ini sudah under 100%, maka lebih cocok untuk dijual malahan untuk saham Bank Mandiri ya. Nah, itu cara yang sangat simpel kan, untuk dimana kita bisa masuk atau investasi di saham-saham blue chip, tapi kita mempunyai patokan yang jelas, kapan timing untuk masuknya. Loh kok kalau misalkan nih, ternyata saham-saham blue chipnya nggak ada nih yang masuk kriteria ini, koefisiennya nggak ada yang 200%, gimana? Ya tentu kita harus bersabar menunggu ya. Mungkin dana itu kita bisa taruh di obligasi jangka pendek ataupun di reksadana pasar uang. Jadi sambil menunggu, uang kita juga masih bisa terus bertumbuh. Nah, memang cara ini hanya cocok untuk orang-orang yang tipenya atau profil resikonya itu konservatif. Yang penting aman baiknya. Bukan orang yang memang mengejar return dan investasinya di saham-saham growth ya. Nah, kalau Arves sendiri, kalau misalkan dari saya pribadi sendiri kan di website ini kan memang lebih fokus untuk saham-saham growth ya, bukan di saham-saham yang blue chip. Nah, teman-teman kalau mau menambah ilmu atau wawasan ya tentang dunia finansial ataupun saham, bisa membaca artikel-artikel ya. Ini artikel-artikelnya itu banyak yang free, yang bisa teman-teman baca secara cuma-cuma. Nah, saya juga akan memberikan satu contoh emiten blue chip dari US ya, yang koefisien yieldnya itu sudah di bawah 100 ya. Nah, emiten apa itu? Itu adalah emiten Apple ya. Ini adalah salah satu emiten terbaik ya di bursa Amerika. Nah, orang-orang kalau ingat bursa Amerika kan saham teknologi semua. Nah, ini saya kasih contoh yang Apple. Dengan menggunakan rumus yang sama, itu didapatkan bahwa dividen yield-nya rata-rata itu 0,99%.
CAGR untuk net income-nya itu 10,26%. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau menarik datanya lebih lama lagi, let's say 10 atau 15 tahun, itu tidak ada masalah. Di sini saya masukkan ya. Nah, kalau yang tadi itu faktor growth-nya saya isi 0 semua. Tapi untuk saham Apple ini saya isi penuh ya. Net profit growth-nya itu saya masukkan 10,26%. Estimasi net profit-nya tentu bertambah dari 2023 96 995, diharapkan 2024 ini 106 ini ya untuk net profit-nya. Payout rasionya kurang lebih kalau saya lihat kan di angka 15%-an ya, 14,8, 15,4, 14,9. Jadi saya ambil 15%. Nah, shares-nya ini sebanyak ini dan dividen per share-nya akhirnya ketemu angka 1,03. Harga Apple sendiri itu adalah di 225,44. Jadi kalau saya masukkan di DPS-nya 1,03, yield-nya itu keluarnya 0,46% ya. Nah, ini memberikan koefisien yield-nya itu tinggal 46,24 ya. Jadi malah nggak sampai 100% dan ini jauh sekali di bawahnya. Kalau kondisinya seperti ini dengan strategi ini, maka sebenarnya saham Apple ini memang saatnya untuk dijual malahan. Karena sudah secara yield-nya itu sudah tidak masuk ya. Sudah sangat over value. Nah, strategi ini kan sangat simpel. Saya yakin teman-teman pun juga bisa untuk melakukan kalkulasi ya atau perhitungan. Tinggal teman-teman rajin untuk mengambil data-data untuk emiten-emiten yang ada di bursa. Namun teman-teman juga harus sabar. Karena apa? Karena misalkan tidak ada yang masuk ke kriteria ini, ya teman-teman jangan paksakan untuk beli. Nanti teman-teman lihat, oh ini kan sudah koefisiennya sudah 155%. Masih ada kemungkinan 50% kan berarti kan. Nah, jangan seperti itu ya, jangan ditabrak langsung. Nah, kita harus stick ya dengan aturan. Untuk yang resikonya sangat rendah, itu adalah ketika koefisiennya sudah mencapai 200%. Dengan kata lain, margin of safety 50% di saham-saham blue chips. Jangan lupa juga untuk 3 parameter awal yang harus diikuti ya ketika menggunakan strategi dividend investing seperti ini. Loh kok tapi mengapa kok Arves sendiri tidak menggunakan strategi seperti ini? Nah, jawabannya adalah karena kita memang hanya berfokus untuk emiten-emiten growth. Dan emiten-emiten growth ini kalau memang kita pegang dalam jangka waktu lama, ada faktor compounding effect. Nah, ini yang membedakannya. Karena seperti strategi dividend investing, karena strategi ini sebenarnya mirip dengan trading. Nah, kalau misalkan teman-teman beli saham BRI ya 4.300-an, teman-teman kan dapat di koefisien 200%. Namun ketika sahamnya itu sudah menyentuh koefisien 100% ya teman-teman kan lepas kan. Sesuai dengan rules dari strategi ini kan. Sedangkan untuk saham-saham growth stock itu kita bisa pegang dalam jangka waktu yang lama dan ada faktor compounding yang terus melipat di dalamnya. Nah, memang di dunia investasi ini ada berbagai macam cara ya atau jurus yang bisa diterapkan. Tinggal teman-teman cocoknya mau yang mana. Ya, yang penting jangan sampai teman-teman beli atau invest saham itu karena feeling saja. Wah, ini kelihatannya mau naik, saya hajar buy. Thank you sudah menonton video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman bisa cuan selalu. See you guys.